Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kiram, jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani rahimakumullah, dan juga kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang terus terucap dari lisan kita tidak lain adalah puji syukur kita, yang mana Allah masih memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita jamaah. Tanpa Allah tidak ada yang sanggup. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa berjalan ke tempat yang mulia ini. Tentunya semuanya tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan rangkaian daripada di Ramadan tahun ini. Saya tiap malam muter-muter Pak. Ini paling jauh kemarin saya kurang lebih di Tangerang. Saya posisi di Kebonjeruk. Saya nggak pernah di rumah Pak, Ibu. Saya tuh muter-muter aja kayak apa? Kayak bola muter aja. Ini paling jauh alhamdulillah saya bisa silaturahim di Masjid Ibnu Sabil ini. Alhamdulillah kalau saya lihat, kalau saya bandingkan, ternyata Bapak Ibu lebih banyak di jalanan daripada di masjid. Betul gak? Saya tadi berangkat jam 5 kurang Bu, alhamdulillah sampai sini tadi, mudah-mudahan untungnya saya gak bawa mobil. Kalau bawa mobil saya sampai sini jam 9. Tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah, saya tadi sampai maghrib saya tadi itu di masih daerah kalau tidak salah itu Senen. Saya maghrib alhamdulillah saya sudah antisipasi, saya bawa air, bawa pisang, alhamdulillah itu bisa berbuka. Alhamdulillah saya sangat berbahagia kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di pengakhir daripada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir baik ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Kita cari Lailatul Qadar. Dengan apa? Bukan kita mencari jarum yang hilang. Akan tetapi mencari Lailatul Qadar itu tidak lain adalah untuk mempersiapkan dan kesungguhan kita dalam beribadah 10 terakhir di bulan Ramadan jamaah. Mudah-mudahan malam ke-27 insyaallah, mudah-mudahan, karena kalau kita mengambil dari hadis Nabi Rasulullah SAW dari Aisyah, carilah malam Lailatul Qadar itu di apa? Di hitungan yang ganjil. Mudah-mudahan insyaallah malam 27 salah satu malam ganjil. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya kita bisa meraihnya. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, andaikan Bapak dikasih umur 60 sampai saat ini, dikasih Allah
Di kebaikan 83 tahun tinggal tambah 8 tambah 6 berapa? 8 tambah 6 berapa, Bu? Berapa, Pak? Tambah 3 tahun 83 tahun, tambah 6. Subhanallah tuh, Pak. Kira-kira ada umur gak sampai segitu? Tidak ada. Tapi luar biasa, tidak ada lagi kecuali amal kebaikan Allah mempersiapkannya yang terbaik tentunya bagi umat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka tanamkan rasa kesungguhan kita di 10 terakhir, banyakin kita baca Quran, banyakin kita sholat sunnah, banyakin zikir, banyakin taubat kita kepada Allah, lebih mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir Ramadan tahun ini jamaah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Hadirin jamaah sholat Isya rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kami diberi tema oleh ketua masjid tentang riba. Di benak saya itu perihal tentang riba itu sedap-sedap apa? Sedap-sedap wow. Kenapa demikian? Dibilang sedap-sedap wow, karena masih banyak kaum muslimin yang senang sama riba. Betul gak? Riba itu luar biasa jamaah. Maka di dalam apa? Di dalam hadis Nabi SAW, di hadis yang hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jauhi 7 perkara yang membinasakan kalian. Sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah yang membinasakan itu? Kata Nabi, yang pertama, level yang paling pertama yang membinasakan orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah itu adalah asyir. Yang pertama itu adalah syirik. Asyir itu syirik. Syirik besar, syirik kecil. Itu pun juga sama, merusak juga. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah, kata Nabi SAW, sihir. Tahu sihir Pak, Bu? Masih ada kira-kira sihir? Apalagi kita sebagai pedagang Pak, Bu. Itu masih banyak orang-orang padahal dia orang beriman, dia rajin ke masjid, tapi masih hal-hal yang seperti itu masih banyak. Dagangan supaya laris. Ada orang yang mau beli seolah-olah di situ di depannya itu, di depan apa? Di depan dagangan itu ada apa? Singa nongkrong. Banyak Pak. Itu apa? Yang terjadi tentunya di kaum muslimin masih percaya Pak. Artinya apa? Syirik ini emang ya salah satu yang tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu. Maka kita jauhi. Jangan sampai kita, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW aja Pak, sekarang itu kan karena kita di Indonesia itu namanya itu dirubah Pak. Kalau dulu itu namanya dukun. Orang yang pinter itu apa? Dukun. Sekarang diganti jadi apa Pak? Paranormal. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Siapa? Ahli spiritual. Dulu Pak, kalau kita mohon maaf, saya masih kecil itu, dukun itu jauhnya luar biasa Pak. Tidak pernah bergaul. Dia paling rumahnya itu satu tempat, itu pun juga jauh aksesnya. Banyak orang yang mendatangi, apalagi kalau mau caleg Pak. Sekarang nggak usah jauh-jauh, yang penting cariin
saya mau ketemu sama guru spiritual. Makanya alhamdulillah Joko bodoh Pak. Bukan Joko bodoh lagi, sekarang Joko pintar. Sekarang udah pintar dia, ngerti agama, alhamdulillah dia bertobat kepada Allah. Kenapa? Bertahun-tahun dia belajar apa? Belajar apa Pak? Belajar sihir. Alhamdulillah Allah membuka hidayah. Sekarang bukan Joko bodoh lagi, tapi Joko pintar. Joko pintar sekarang Pak. Bahkan Pak, mohon maaf, sekarang itu spiritual guru spiritual itu udah pakai jaket Pak, pakai jas. Sekarang itu bukan di rumah murayot burubuh lagi Pak. Sekarang itu di mana Pak? Di hotel. Di hotel. Jangan sampai kita terjebak Pak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi tukang tenun, tukang sihir, maka sholat 40 hari itu tidak akan diterima. Sholat kita jemaah. Gimana Ustadz, katanya kalau sekarang kan banyak jodiak percaya sama apa, ramalan apa, sama. Mau nyoba juga coba deh. Kali nyoba-nyoba dibuka dah. Di HP. Di HP itu Pak banyak, makanya sekarang itu yang namanya peramal itu luar biasa, nongol sendiri walaupun gak di apa. Kalau gak diketik, jangan sampai kita klik aja. Wah bener nih, pantesan nih hari ini sial nih. Kadang kalau yang ituan suka dicocok-cocokin tuh Pak Bu. Itu jadi nyambung. Itu emang lihainya apa? Lihainya tuh setan tuh seperti itu. Dicocok-cocokin sama apa? Dicocok-cocokin sama apa? Sama sikap perilaku yang sekarang yang terjadi pada saat ini atau pada saat kita melakukan hal-hal apa, kemudian dibukalah zodiaknya. Wah bener, yakin udah gugur dah iman kita. Maka itu hati-hatilah Pak, karena ini yang membinasakan amalan ibadah kita. Yang kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, yang harus dijauhi oleh kita sebagai orang yang beriman adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak, Ibu, gara-gara apa? Gara-gara utang 1000 nyawa melayang. Betul gak? Gara-gara utang, gak gede kok. Nauzubillah Pak. Padahal itu diharamkan oleh Allah. Sama aja kalau seandainya satu kita membunuh orang yang beriman gak berdosa, sama saja kita membunuh semua orang yang beriman kepada Allah, itu dosanya. Yang keempat, yang harus dijauhi, yang akan membinasakan itu, kata Nabi, riba. Ngeri sedap. Ini yang keempat, insya Allah kita bahas. Kemudian yang kelima, yang diharamkan oleh Allah yang membinasakan, kata Nabi SAW itu, yang kelima adalah lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Banyak Pak orang yang jihad, orang yang sungguh-sungguh tadinya kendor akhirnya. Ya, banyak sekali. Kenapa? Karena enggak ada kesungguhan. Maka pentingnya apa? Pentingnya kita ada kesungguhan dalam segala hal, tentunya di dalam apa? Di dalam kita beribadah kita kepada Allah pun juga jangan sampai kita sudah hijrah, sudah belajar apa? Sudah belajar agama, ketaatannya insya Allah ada agak meningkat, dikasih ujian sedikit, akhirnya mundur lagi. Itu orang yang disebut lari dari medan perang Pak. Lari dari jihad. Insya Allah istiqomah emang berat sekali Pak. Berat sekali untuk mengistiqomahkan kita. Terutama batiniah kita, keimanan kita.
melawan hawa nafsu yang tersembunyi. Kemungkinan kalau musuh kita masih kelihatan, tapi musuh yang terselimut, musuh yang tersembunyi itu adalah hawa nafsu. Maka termasuk salah satu jihad yang terbesar itu adalah melawan hawa nafsu. Dengan puasa insya Allah hawa nafsu itu bisa dikendalikan. Itu jamaah. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Anak masih kecil, kemudian hak-haknya, hartanya yang dititipkan orang tuanya sudah wafat, kemudian dengan seenaknya kita mengambil hak-haknya, maka itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir yang membinasakan kata Nabi SAW yang ketujuh, jamaah tanggung. Yang ketujuh kata Nabi SAW itu adalah menuduh berzina kepada orang yang soleh, orang yang taat kepada siapapun tentunya. Ini 7 yang harus kita jauhi, karena kata Nabi 7 ini yang akan membinasakan kita. Hadirin jamaah salat Isya dan salat Tarawih rahimani rahimakumullah. Berbicara tentang riba. Riba baik itu di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Imran, di dalam surah Al-Baqarah. Setelah di dalam surat Al-Baqarah terakhir 1 lembar, di situ Allah Subhanahu wa taala jamaah 1 lembar, berikutnya selembar lagi itu tentang sedekah, kemudian tentang riba, kemudian tentang utang. Di ayat itu kata Allah Subhanahu wa taala itu alladzina ya'kuluna riba la yakumu illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum innamal bay'u mitsul riba wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Tegas Pak tentang riba ini. Karena riba itu menghancurkan. Apa pengertian dari riba? Apa itu riba? Riba itu Bapak Ibu, kalau didefinisikan secara sederhana, arti riba itu tambahan atau menambah yang kaitannya dengan apa? Dengan utang atau meminjamkan sama orang yang meminjam. Saya minjem sama ibu, Pak, atau minjem Bu 100.000, nanti sama yang minjem itu balikinnya 120 ya. Gitu Pak. Itu namanya apa? Riba Pak. Makanya masih banyak orang yang mengembari apa? Menggemari riba Pak. Ibu, subhanallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu kenapa mengharamkan riba? Maka di dalam Al-Qur'an itu di dalam surah Al-Imran 130 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ada apa mudha'afah? Wattaqullah, kata Allah, la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Kata Allah, janganlah kamu makan riba dengan berlipat-lipat. Jangan sampai Pak. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Bertakwalah kamu agar kamu beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebentar lagi Pak, Ibu, lebaran nih. Banyak tuh yang namanya apa? Namanya yang suka minjemin uang Pak. Macam-macam sekarang, ada Bank Emok. Ada bank apa lagi sekarang Bu? Macam-macam Pak Ibu.
Kalau saya di lapangan, subhanallah, emang mudah prosesnya. Tapi ini transaksinya yang tentunya bisa apa? Bisa mengharamkan kita. Tentunya itu bisa apa? Bisa harta kita, uang kita itu jamaah tidak berkah. Maka Allah mengharamkan. Kenapa Allah mengharamkan? Yang pertama, kenapa Allah mengharamkan riba itu? Riba itu dapat menghilangkan sikap saling tolong menolong. Itu riba. Itu yang pertama. Maka Allah mengharamkannya. Jadi tidak ada yang namanya tolong menolong. Dia memberikan pinjaman, tapi jangan lupa ada lebihnya. Itu namanya riba. Makanya disebut riba itu lebih. Kemudian riba itu, kata Nabi SAW, riba itu dapat merampas kekayaan orang yang lain dengan cara yang batil. Mohon maaf kalau seandainya Pak Ibu, kalau seandainya kita pinjam, kalau seandainya jatuh temponya sudah habis, mohon maaf, kita nggak bisa bayar. Nanti, akhirnya kita minjem sekian, bayarnya lebih daripada apa? Daripada pinjam. Ini Pak, mengenai tentang riba itu bahaya seperti itu Pak. Kemudian riba itu, yang berikutnya, riba itu membentuk orang menjadi malas Pak. Karena uang banyak, udah saya pinjemin aja lah, gitu kan? Tinggal tiduran aja, tinggal tinggal nerima nanti hasilnya dari apa? Dari uang yang saya Yang saya pinjamkan. Itu makanya Pak. Itu apa? Bahaya daripada apa? Bahaya daripada riba. Apa konsekuensinya riba? Wah, luar biasa Pak. Ibu, orang yang apa? Yang senang sama riba itu, subhanallah Pak, siksanya itu bukan hanya di dunia saja, di dunia, di alam kubur, ketika kita dibangkitkan, kemudian pada saat dia apa? Pada saat kita di padang mahsyar. Ini konsekuensi siksaan bagi orang yang apa? Bagi orang yang suka senang sama riba. Mudah-mudahan insyaallah, maka Allah itu mengingatkan kepada kita Bu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Apa di Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu, sisa riba kata Allah itu di ayat di surat Al-Baqarah itu. Jadi hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya, hendaklah tentang riba itu, jauhilah dari dari riba, kata Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, sisa-sisa dari sisa-sisa daripada riba. Bapak Ibu sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau seandainya kita demen sama riba itu, kata Nabi SAW, itu akan menghilangkan keberkahan Pak. Keberkahan. Yang pertama, kata Nabi SAW itu, orang yang senang sama riba itu akan dihilangkan keberkahan, baik itu dari hartanya maupun dari dari rizkinya. Wah, kalau berkah itu luar biasa Pak. Mohon maaf, walaupun banyak harta itu, tetapi harta itu dari hasil riba, itu tidak ada keberkahannya. Malas ibadahnya Pak, malas ibadahnya. Kemudian malas mengeluarkan dari harta itu, malas dia. Kemudian dari harta riba itu, mohon maaf, tidak ada yang namanya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena riba itu ternyata bisa menolak daripada amal ibadah, terutama doa-doa kita semuanya jemaah. Maka jauhilah dari dari riba itu. Kemudian kata Nabi SAW, ketika ketika pada saat manusia itu dibangkitkan atau di alam di alam kubur, kata Nabi SAW di hadis yang panjang Pak, ketika Nabi menceritakan di dalam mimpinya, karena Nabi itu kalau mimpi Nabi pasti benar.
Ya, kalau nabi itu pasti benarnya karena itu wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan, perbuatan, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tentang apa? Tentang orang yang sedang berenang. Ya, ada 2 orang, nabi dibawa di dalam mimpinya itu oleh malaikat diperlihatkan surga neraka, Pak. Di situ ada nahar, ada yang namanya sungai. Sungai itu airnya itu darah semuanya. Kemudian yang satu di tepi, yang satu sedang berenang. Kemudian yang sedang berenang itu berusaha untuk apa? Untuk sampai ke tepi. Akan tetapi tidak sampai-sampai. Kenapa? Karena ada satu orang yang terus melempari dengan batu mulutnya sehingga dia tidak apa? Tidak sampai ke tepian. Kemudian Nabi bertanya, ya Rasulullah. Ya kan, kepada siapa? Ya Rasul bertanya kepada malaikat, siapakah orang itu? Malaikat menjawab, itu yang suka memakan riba, kata Nabi. Apa kata malaikat kepada Rasulullah? Itu, Pak. Itu orang yang senang sama apa? Suka memakan makanan riba. Berhati-hatilah Pak jemaah. Ini siksaan bagi apa? Bagi orang yang suka memakan riba. Kemudian kata Nabi SAW, ya, orang yang apa? Orang yang suka memakan riba itu alladzina yakuluna riba, yang suka senang memakan riba itu ketika dia bangkit dari alam kuburnya itu seperti halnya orang yang tidak mampu berdiri. Seperti halnya apa? Seperti halnya orang yang kerasukan setan. Karena gila. Kenapa demikian? Karena dia itu membandingkan wa halallahul bai'a wa harama riba. Dia itu membandingkan jual beli sama riba itu sama. Padahal kata Allah, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Subhanallah, Pak. Ini siksaan bagi orang yang senang makan riba. Dia itu nggak sanggup dia berdiri, tapi berdiri itu seperti orang yang apa? Orang yang kayak orang apa? Kayak orang mabuk, kayak orang kesurupan. Ini hukuman bagi orang yang senang memakai riba. Kemudian yang terakhir ketika apa kata Nabi? Ketika orang yang senang makan riba itu ketika di padang mahsyarnya, maka Allah Subhanahu wa taala menantang perang. Allah Rasulnya menantang perang bagi orang yang senang memakan riba, jemaah. Ini. Maka ngeri-ngeri sedap jemaah Bapak Ibu. Perihal tentang riba itu luar biasa. Bahkan ada hadis Nabi lebih parah lagi, itu dosanya sama seperti halnya mensetubuhi daripada ibu kita jemaah. Itu riba. Salam makanya jemaah. Ini apa? Ini siksaan. Di dunia tidak akan dikasih keberkahan oleh Allah. Maka kita berhati-hatilah tentang riba itu. Jangan sampai kalau seandainya kita benar-benar susah, usahakanlah. Jangan sampai kita meminjam-minjam yang sampai akhirnya tercampur sama apa? Sama yang tidak halal. Sayang doa kita tidak tidak dikabulkan oleh Allah. Maka sering kita apa? Sering kita mengevaluasi, sering muhasabah. Kok doa kita itu nggak pernah dikabul? Barangkali ada makanan, minuman yang nggak apa Pak Ibu, yang nggak sadar ternyata makanan minum itu tercampur sama apa? Yang tidak halal. Sekalipun kita minta ya Allah sampai mengangkatkan kedua tangan, tetapi kalau seandainya yang kita pakai haram, yang kita minum haram, yang kita makan haram, tidak akan diterima doa-doa kita jamaah. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya. Yang terakhir di dalam Al-Quran itu, siksaan bagi orang yang senang memakan riba itu adalah dia akan kekal di dalam neraka jemaah.
Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjauhi daripada apa? Daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Rasulnya kepada kita. Jangan sampai membinasakan tentunya kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa memakan yang halalan thayyiban. Karena itu syarat diterima amal ibadah kita itu adalah halalan thayyiban, halal dan baik. Insya Allah doa kita semuanya, ibadah-ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan di 10 terakhir tinggal beberapa hari, mari kita sama-sama untuk memaksimalkan. Mari kita untuk mentakorubkan diri kita kepada Allah. Mari kita sama-sama untuk selalu kita bertobat kita kepada Allah. Kita muhasabah diri kita. Banyak kekurangan, banyak sikap, perilaku, dosa-dosa tentunya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Belum tentu kita, siapa yang menjamin tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di tahun ini. Mudah-mudahan maksimalkan, benar-benar kita berkualitas berkuantitas kita, baik itu ibadahnya berkualitas dan juga tambahannya atau kuantitasnya kita tambahkan. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan Allah ridho kepada kita semuanya. Mohon maaf barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Ada kekurangan kehilapan, hadzulikum azmain. Kebenaran datang dari Allah, kehilapan datangnya dari diri saya sendiri. Hadzulikum azmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.